فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan riwayat yang pertama dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, atau lebih tepatnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah diutusnya Mu'adz ke Yaman. Sebelum kita masuk pada riwayat berikutnya, sambil murajaah apa yang telah kita lewat pembahasannya pada pertemuan sebelumnya, faman hafizal hadits falyaqra. Yang belum setor pada pertemuan yang lalu. Baik. Mayoritas sudah menghafal pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita ambil riwayat yang kedua. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ibnu Abi Umar Muhammad ibn Yahya Ibnu Abi Umar Al-Adani. Beliau tinggal di Mekah dan tingkatan dalam periwayatan hadis ikhwan, beliau saduq, hadisnya hasan. Qala haddatsana Bishr ibn Sari qala haddatsana Zakaria ibn Ishaq. Bishr ibn Sari ya akhwan, beliau adalah Abu Amr, digelari dengan Al-Afwah. Abu Amr Al-Afwah Al-Basri. Dalam periwayatan beliau thiqah mutqin. Digelari dengan Al-Afwah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kana sahiba mawa'id yatakallamu fasummiya al-afwah. Al-afwah dari asal kata apa? Fah, yaitu apa? Mulut. Itu yang memiliki kemampuan memberikan nasihat, dalam artian seorang pembicara yang baik, seorang pemberi nasihat yang baligh, mampu menyusun kata dengan baik sehingga bisa menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Cuma nakhwanifillah, bersamaan dengan kemampuan yang dipuji ini,
ada satu cacat besar yang ada pada Bishr ibnu Sari, yaitu beliau tertuduh dengan pemahaman Jahmiyah. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika masyhur tuduhan itu sampai-sampai ditinggalkan manusia. Kata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Bishr ibnu Sari wa kana mutqinan lil hadits ajiban. Telah menyampaikan hadis kepada kami Bishr ibnu Sari, dan adalah dia itu dulu seorang yang mutqin dalam ilmu hadis dan sangat menakjubkan. Wa qala Ahmad sami'na minhu thumma dzakara hadits wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, Imam Ahmad pernah mendengar hadis dari apa? Bishr ibnu Sari ini. Nah, dan suatu ketika dia menyebutkan tentang hadis ru'yatullah, di mana kaum muslimin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, baik di padang mahsyar maupun ketika mereka telah masuk ke dalam surga. Faqala, maka dia mengatakan, ma adri ma hadza, aish hadza. Nah, dia mengatakan, aku tidak tahu apa ini. Apa ini? Dalam artian pengingkaran, yaitu ungkapan yang dipahami pengingkaran terhadap hadis ru'yatullah, hadis tentang penetapan bahwasanya kelak Allah akan dilihat di hari kiamat. Fawathaba bihi al-Humaidi wa ahlu Makkah, maka segera apa? Nah, Imam al-Humaidi serta penduduk Makkah bangkit untuk mengingkarinya. Nah, ini adalah apa? Pemahaman batil, pemahaman Mu'attilah Jahmiyah yang menentang dan menolak ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Fa'tadzara, kemudian beliau minta uzur. Dikatakan beliau tobat dari pemahaman itu, akhwan. Tapi apa? Tetap hati manusia tentunya khawatir untuk mengambil ilmu terutama akidah dari orang yang seperti ini. Falam yuqbal minhu wa zahidan nasu fihi. Dan tidak diterima darinya i'tidar tersebut, dan akhirnya manusia pun apa? Zahidafi, yaitu enggan, berat untuk mengambil darinya dan mencukupkan dengan para ulama yang lain. Wa zahidan nasu fi, merasa tidak butuh, sudah tidak perlu mengambil dari Bishr ibnu Sari ini. Falamma qadimtu Makkah al-marra ats-tsaniyah kana yaji'u ilaina fala naktubu anhu. Kata Imam Ahmad, maka tatkala kami tiba di Mekah di kedua kalinya, dia datang menemui kami, maka kami pun tidak menulis hadis darinya. Di sini ibrah bagi kita semua, akhwani fillah, bahwasanya salamatul aqidah itu merupakan perkara yang sangat penting. Keselamatan aqidah untuk dijaga dengan sebaik mungkin. Karena setinggi apapun ilmu seseorang, selincah apapun lisan seseorang untuk berbicara dan menyusun kata, ketika akidahnya ada cacat, secara otomatis manusia akan meninggalkannya, walaupun tidak disuruh-suruh. Tapi hati manusia tentunya akan apa? Enggan. Hati manusia enggan untuk mengambilnya.
Kalaulah bukan karena kemungkinan dia dalam sekedar pengambilan periwayatan, akhwan, ya para imatul hadits tidak akan mengambilnya. Tapi karena dia dikenal mungkin dan tidak berdusta, dan memang dibutuhkan saat itu dalam periwayatan, maka sebagian ulama ahli hadits tetap mengambil dari dia. Adapun manusia untuk mengambil ilmu yang lain, apalagi seputar akidah, maka mereka enggan. Cuman disebutkan dalam biografi, dia telah telah meminta uzur dari pemahaman dia yang menolak ru'yatullah. Bahkan pada sebagian riwayat beliau mengingkari tuduhan itu. Tapi kutipan dari Imam Ahmad cukup ketika dia mengungkapkan dengan ungkapan pengingkaran terhadap hadis ru'yah. Dan disebutkan beliau bertobat darinya. Cuman karena ketika seorang sudah terlanjur terperosok pada perkara akidah, manusia tentunya mereka akan berhati-hati darinya. Ini ibrah dari Bishr ibn Sari, ya kawan. Al-afwah mutqin, thiqah dari sisi periwayatan. Dari sisi periwayatan, beliau thiqah mutqin. Qala haddatsana Zakaria ibnu Ishaq. Telah kita lewati pada hadis sebelumnya, Zakaria ibnu Ishaq. Yaitu tahwilus sanad. Imam Muslim mengambil dari guru yang lain, wa haddatsana Abd ibnu Humaid, dan menyampaikan hadis kepada kami Abd ibnu Humaid Ibnu Nasr Al-Qissi. Taib. Dan perlu diketahui dalam kutubus sittah tidak ada perawi yang bernama Abdun begitu saja tanpa diidhofahkan kecuali perawi ini, Abd ibnu Humaid, bukan Abdul Humaid tapi Abd ibnu Humaid. Taib, dan beliau adalah seorang thiqatun hafidh. Qala haddatsana Abu Asim an Zakaria ibn Ishaq an Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Asim, akhwani fillah, telah kita lewati satu hadis sebelumnya. Sebelum hadis Mu'ad. Beliau adalah Dhahhak ibnu Makhlad. Al-Basri, digelari dengan gelar An-Nabil. Di sana ada Dhahhak yang lain, akhwani fillah, yang dikenal dengan Ad-Dhahhak Al-Mufassir. Itu Ad-Dhahhak ibnu Muzahim. Harus kita bisa membedakan. Kalau perawi kita ini Ad-Dhahhak ibnu Makhlad Al-Basri, yang digelari dengan An-Nabil, seorang thiqah thabit. Adapun Dhahhak Al-Mufassir, beliau adalah Ad-Dhahhak ibnu Muzahim, yang hidup di masa sigharut tabi'in. Yang masyhur, beliau dikandung oleh ibunya berapa lama? Dhahhak ibnu Muzahim 2 tahun, ya 2 tahun dia di kandungan ibunya. Ini Dhahhak ibnu Muzahim. Dikenal dalam tafsir. Kalau dalam ilmu tafsir, qala Dhahhak, maka yang dimaksud adalah Ad-Dhahhak ibnu Muzahim, bukan
Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Adapun perawi kita ini ikhwan, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad digelari dengan An-Nabil. Kenapa? Riwayat yang masyhur dan banyak yang memperbincangkan kenapa digelari dengan An-Nabil, yaitu yang cerdas, cerdik. Dilakabi dengan An-Nabil karena suatu ketika ikhwan datang ke negeri Basrah rombongan dengan membawa gajah. Ya namanya penuntut ilmu lihat gajah, maka manusia pada melihat. Ada gajah, pada pengen lihat gajah keluar. Taib. Sedangkan Dhahhak ini di majelis gurunya Ibnu Jurayj, tetap saja di majelis. Malaka la tangdur. Ya, gurunya mengatakan, kenapa engkau ini tidak ikut lihat bersama teman-teman? Qala la ajidu minka iwadan. Aku tidak mendapati pengganti untukmu. Dalam artian cuma sekedar gajah. Sedangkan engkau guruku. Itu maksudnya engkau tidak tergantikan. Faqala antan nabil, maka engkau adalah seorang yang cerdas, cerdik. Jadi kisah ini yang menggelari Ad-Dhahhak dengan An-Nabil siapa? Ibnu Jurayj, gurunya. Dan juga ikhwan, pada Ad-Dhahhak ini ada hal yang spesifik, yaitu dia dikenal karena fihi mizah. Orangnya dikenal bukan orang yang kereng, tapi apa? Orang yang suka bergurau, ada jenakah. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berikan hafalan yang kuat. Taib, dan juga fikih yang kuat. Sampai-sampai beliau mengatakan, kullu syai'in haddatsuka haddatsuni bih wa ma dallastu qattu. Jadi kalau untuk Dhahhak ibnu Makhlad kita tidak perlu khawatir tentang tadlis, karena semua yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak dengan bentuk apapun, apakah dengan an atau anna atau yang lainnya, itu adalah riwayat yang beliau ambil dari sang guru, di mana gurunya meriwayatkannya secara langsung kepada Dhahhak. Aku tidak melakukan tadlis sama sekali. Dan yang menunjukkan kekuatan hafalannya ikhwan, disebutkan oleh Ibnu Khirash, lam yura fi yadihi kitabun qat. Tidak pernah dilihat di tangannya satu kitab pun, ya, hafalan. Kalau antum tidak dilihat di tangannya kitab, ini menunjukkan kemalasan, bukan kuatnya hafalan. Di antara kalimat hikmah yang bagus yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ad-Dhahhak, ini juga ditambahkan untuk dihafal ikhwan sebagai mau'izah bagi kita semua. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sami'tu Aba Asim yaqul, Mundu aqaltu anna al-ghibata haram maghtabtu ahadan qattu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sami'tu Aba Asim yaqul, Mundu aqaltu anna al-ghibata haramun maghtabtu ahadan qattu.
Imam Bukhari mengatakan, aku mendengar dari Abu Asim, beliau mengatakan, semenjak aku memahami bahwasanya ghibah itu haram, maka sungguh aku tidak pernah menggibahi seorang pun. Ini seharusnya seseorang ketika telah memiliki ilmu. Nah, ketika telah mendapatkan ilmu, hendaknya seorang beramal. Ketika tahu ghibah adalah perkara yang diharamkan, maka jangan sekali-kali kita menyengaja untuk melakukannya. Taib. Hudzaifah baca athar dari Dhahak tadi. Taib. Siapa yang berdiri? Fal. Naam, naam. Indal akharin. Kasyah, Komo. Taib. Ma, kemudian fi'il madhi, irtabtu ahadan qattu. Taib. Dan di antara kisah unik yang masyhur disebutkan tentang Dhahak, ya ikhwani fillah. Nah, sebagaimana namanya ikhwan ad-Dhahak. Ya, dia memiliki sifat mizah, yaitu memiliki sifat ya condong kepada bergurau. Dan di antara hal unik tentang beliau, beliau seorang yang hidungnya besar. Hidungnya besar banget. Taib, sampai-sampai diriwayatkan oleh Ismail bin Ahmad wali Khurasan an abihi an Abi Asim annahu tazawwaja imra'atan falamma arada an yuqabbilaha qalat lahu nakhi rukbatak min wajhi. Faqala laisa hadha rukbah hadha anfun. Itu ketika Dhahak ini menikahi seorang perempuan, kawan. Ketika dia mau mendekat, sang istri mengatakan, singkirkan lututmu dari pipiku. Maka dijawab, ini bukan lutut, ini hidung. Saking gedenya hidungnya dia dikira lutut. Tapi bersamaan dengan kekurangan fisik yang ada pada beliau, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu. Bahkan beliau memiliki kecerdikan untuk bisa mengambil hadis dari gurunya, walaupun sang guru bertekad tidak mau menyampaikan hadis. Pada sebagian kisah, Syu'bah telah bersumpah untuk tidak menyampaikan hadis selama 1 bulan karena jengkel. Dalam artian para pengambil hadis membikin beliau marah. Akhirnya beliau bersumpah tidak akan memberi hadis selama 1 bulan. Maka Dhahak ini kemudian datang kepada Syu'bah mengatakan, hadis wa ghulami hur, sampaikan hadis dan budakku ini merdeka. Dalam artian sebagai kafarah atas atas sumpah Anda dengan memerdekakan budak.
sampaikan hadis, hendaknya Anda keluar dari sumpah tersebut, dan ini budak milikku, merdeka sebagai apa? Kafarah untuk sumpah yang Anda telah buat. Ini juga menunjukkan nabil beliau, ya, menunjukkan kecerdasan beliau, kecerdikan beliau, bagaimana bisa mendapatkan ilmu dan bisa apa? Menjadikan hati gurunya ridha. Baik. Ini sekilas tentang Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad, ikhwan. Adapun perawi-perawi yang lain telah kita lewati pada hadis sebelumnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqala innaka sata'ti qauman bimithli hadithi Waqi'. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian beliau mengatakan sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, ya, dengan hadis yang semisal dengan hadis Waqi' radhiyallahu rahimahullahu taala. Taib. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Umayyah ibnu Bistam al-Aishi. Ini baru kita temui dari guru-guru Imam Muslim dalam hadis ini. Beliau Umayyah ibnu Bistam Abu Bakar al-Basri, seorang yang tingkatannya saduq, hadisnya hasan. Qala haddatsana Yazid ibn Zurayya. Qala haddatsana Rawh wa huwa ibn al-Qasim. Yazid ibn Zurayya ikhwani fillah juga al-Aishi, thiqatun sabtun. Beliau seorang Basriyin, sebagaimana juga muridnya Umayyah bin Bistam al-Aishi tadi. Adapun Rawh ibn al-Qasim at-Tamimi, beliau juga al-Basri, thiqatun hafidh. Dan beliau akhwani fillah termasuk yang menuntut ilmu hadis dalam keadaan sudah berumur tua. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah, lam ara ahadan talabal hadis wa huwa musinnun ahfadha minhu. Aku belum pernah melihat seorang pun yang menuntut ilmu hadis dalam keadaan dia sudah tua yang lebih kuat hafalannya dari beliau, yaitu dari deretan orang-orang tua, kawan. Nah, ini beliau yang terdepan. Dari sini kita ketahui bahwasanya pendahulu kita, kawan fillah, subhanallah, Allah berikan himmah yang luar biasa dari isi ilmu. Dan kita-kita yang masih pada umur syabab, umur pemuda, kawan, hendaknya
memiliki semangat. Walaupun tentunya untuk dibandingkan dari sisi kemampuan hafalan tidak akan bisa mengungguli para a'immah tersebut. Cuman illam takunu mithlahum fatashabbahu. Jika kalian tidak bisa ya betul-betul semisal dengan mereka, ya nirulah dengan mereka. Meniru dari sisi semangat, meniru dari sisi keulatan dalam belajar, keulatan dalam menghafal. Nah, dimulai dari menghafal Al-Quran, karena dengan menghafal Al-Quran biiznillah akan terbuka banyak hal, akan terbuka ilmu-ilmu yang lain, dan ini mujarab, baik ilmu bahasa Arab, ilmu hadis maupun ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itulah para ulama kita senantiasa menasihati dan memberikan wejangan kepada para penuntut ilmu untuk mencurahkan himmah mereka dalam menghafal Al-Quran. Nah, tapi jangan berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena itu baru dasar ilmu. Dalam artian, nah, masih banyak jalan, masih banyak rute yang harus ditempuh. Seorang ingin mempendalami ilmu din, ikhwan, awal pertama kali yang hendaknya dia wujudkan adalah hifdzul Quran. Maka manfaatkan masa kemudaan, karena sungguh setelah seseorang berkeluarga, setelah seseorang memiliki tanggungan selain dirinya sendiri, ini tentunya lebih sulit. Antum alhamdulillah masih menjadi tanggungan orang tua. Nah, masih ada kiriman, masih ada uang saku, tidak perlu mikir yang lain. Maka curahkan waktu, kemampuan, tenaga untuk meraih ini. Dan perlu antum ketahui, tidak ada saat ini hal yang paling membahagiakan orang tua kalian kecuali keberhasilan kalian dari sisi itu. Nah, tidak ada yang lebih membahagiakan orang tua, kawan. Itu lebih dari sekedar kalian memberi mereka emas berkilo-kilo. Wujudkan untuk antum bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah katakan, orang tua yang memiliki anak menghafal Al-Quran kelak di dalam surga akan dipakaikan taj, yaitu mahkota yang dinamakan dengan tajul karamah. Sang putra memakaikannya untuk ayahnya, dipakaikan tajul karamah, yaitu mahkota kemuliaan. Nah, maka ijtahid. Yang ingin berbakti pada orang tuanya, ini sekarang langkah kalian. Ini hal yang harus antum wujudkan. Sungguh-sungguhlah dalam menghafal Al-Quran, dalam murajaah, dalam memperbaiki bacaan. Nah, dan sebaliknya, bentuk penyanyian harapan mereka ketika kalian menyanyiakan waktu, menyanyiakan tenaga, menyanyiakan uang saku. Nah, dan juga akhwan, harapan. Seorang hendaknya punya harapan jauh, bukan hanya saat ini tok. Nah, ketika kalian mengupayakan itu pada diri kalian sendiri juga, nah, harapannya untuk keturunan kalian kelak. Keturunan kalian kelak menjadi berantai. Karena tentunya seorang yang saat ini telah menghafal Al-Quran ingin anak keturunannya nanti juga menghafal Al-Quran. Kalau memang dia jujur dalam menghafal, tentunya tidak akan ingin anak keturunannya tidak menjadi penghafal Al-Quran. Maka mulailah dari kita. Kalau mungkin dulu orang tua kita belum
dikaruniai untuk mereka mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka buat silsilah dari sekarang, buat rantai itu dari kita, untuk kita mulai dari kita menghafal. Semoga dengan sebab itu anak keturunan kita akan ada terus penghafal Al-Qurannya. Begitu. Jadi pandangan jauh ke depan untuk mencetak generasi Qurani. Nah, demikian pula orang tua yang mungkin belum mampu untuk dirinya menghafal Al-Quran, maka bersungguh-sungguh setelah kita mengetahui dakwah ini dan mengetahui betapa besarnya nilai penghafal Al-Quran, untuk mengupayakan agar anak-anak kita mencintai kitabnya, bukan karena terpaksa, tapi agar mereka mencintai terlebih dahulu, mencintai Al-Quran dan mencintai untuk menghafalnya. Nah, memberikan dorongan, memberikan nasihat dan doa. Doa, ikhwan, merupakan perkara yang jangan sampai dikesampingkan. Taib. Ini Rauh Ibnul Qasim menuntut ilmu hadis dalam keadaan beliau dikenal apa? Seorang yang sudah tua, sudah kakek-kakek. Tapi wa kana hafidhan mutqinan, dan adalah beliau itu seorang hafidh mutqin. Dan para imam terdahulu kalau mereka sudah nyemplung pada ilmu hadis, tentunya mereka sudah apa? Sudah menghafal Al-Quran. Karena para imam tidak akan mengajari hadis, ikhwan, kalau apa? Murid ini belum pada menghafal Al-Quran. Sebagaimana kisah telah kita lewati. Nah, ada seorang ingin mengambil hadis, sudah hafal Quran belum? Belum. Hafal Quran dulu. Nah, datang lagi mau mengambil hadis, sudah mempelajari faraid belum? Mempelajari ilmu waris belum? Belum. Suruh belajar ilmu waris dulu, baru setelah itu diterima untuk mengambil hadis. Maka ini dorongan bagi kita dari biografi para pendahulu kita yang mereka telah dikenang dengan kebaikan dan meninggalkan kebaikan yang luar biasa berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ismail bin Umayyah. Ismail bin Umayyah ini seorang thiqatun sabtun, meriwayatkan dari Sayyidut Tabi'in, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib. Berarti beliau pada tingkatan apa ini? Ismail bin Umayyah, tingkatan Atba'ut Tabi'in. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kana Ismail hafidhan lil ilmi ma'a wara'in wa sidqin. Dan adalah Ismail adalah seorang hafid, seorang penjaga ilmu, seorang yang menghafal ilmu bersama dengan sifat wara' dan kejujuran. Betapa bagusnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, ikhwan, ketika dihiasi dengan dua sifat ini, sifat wara' dan sifat jujur. Karena di antara hal yang menjadikan ilmu yang ada pada seseorang itu rusak ketika tidak memiliki wara'. Wara' yang hakikatnya apa? Wara' itu indak ya alif. Apa itu wara'? Taib. Nah,
Wara adalah tarku ma yukhafu dhararuhu fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan kemadaratannya di akhirat. Ini wara. Dan seorang yang memiliki ilmu kalau tidak memiliki sifat ini, ikhwan, musibah. Pertama, dengan ilmunya mungkin dia akan jadikan sebagai sarana merendahkan orang atau mencela orang tanpa hak, karena tidak mengkhawatirkan hal-hal yang bermandarat bagi akhirat. Dan lebih parahnya lagi akan menjerumuskan sebagaimana terjerumusnya orang-orang Yahudi, terjatuh dalam apa? Dalam kitmanul ilmi, juga dalam penipuan terhadap umat. Wasidqin, dan kejujuran, ini jelas. Karena ilmu yang ada pada seseorang tanpa kejujuran juga menjadikan ilmu itu sia-sia. Nasallallahu at-taufiq. Dan beliau dikenal dengan faqihu ahli Makkah pada zaman itu, sebagaimana ditegaskan oleh Az-Zubair Ibn Bakar, sehingga beliau masuk dalam deretan muhaddithun faqih, seorang ahli hadis yang faqih. Karena tidak semua ikhwan perawi hadis itu memiliki kefaqihan. Dari sisi hafalan mungkin, tapi untuk fikih itu tingkatan di atasnya, ikhwan. Muhaddits faqih berarti dia seorang yang betul-betul memiliki kemampuan hafalan dan kemampuan mengambil istinbat. Taib. An Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi, telah kita lewati pada riwayat sebelumnya. An Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala innaka taqdamu ala qaumi ahli kitab, atau ala qaumin ahli kitab. Innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Ini yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, akhwan. Beberapa perbedaan riwayat dalam pelafatan poin pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ketika mengatakan kepada Mu'adz, sungguhnya engkau akan tiba pada suatu kaum, yaitu kaum ahli kitab, maka hendaknya perkara pertama yang engkau mendakwai mereka kepadanya yaitu peribadatan kepada Allah. Maksudnya di sini adalah apa? Tauhidullah. Ila ayyi wahidullah. Naam. Dan ibadah diingat pengertiannya, khonifillah. Demikian pula pokoknya, ya, karena pokok ibadah untuk seorang dikatakan betul-betul beribadah itu bagaimana. Di sana ada dua pengertian yang masyhur berkaitan dengan masalah ibadah, yang kita harus bisa menempatkan pengertian ini ke pengertian ibadah ketika dilihat dari arah mana. Pengertian yang pertama yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ibadah. Apa itu ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Indah Zakaria. Naam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah.
yaitu suatu penamaan yang mencakup semua hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan cintai, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini pengertian ibadah kalau dilihat dari sisi apa? Dari sisi apa? Indak Ilhan. Pengertian ini adalah pengertian ibadah ketika dilihat dari sisi apanya? Sisi sesuatu yang mau dilakukan itu ibadah atau bukan. Nah, untuk menentukan sesuatu yang mau dilakukan itu ibadah atau bukan, pakai pengertian Syekhul Islam, yaitu ini dicintai Allah atau tidak, ini diridhai Allah atau tidak. Kalau perkataan ini adalah dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika melakukannya masuk kategori ibadah. Nah, kemudian pengertian yang kedua yang masyhur dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan yang lainnya, akhwani fillah, nah, bahwasanya ibadah adalah apa? Ghayatul khudu' ma'a ghayatit tadallul. Ghayatul khudu' ma'a ghayatit tadallul, yaitu puncak ketundukan dan penghinaan diri. Ya, puncak ketundukan dan penghinaan diri. Ini ibadah. Nah, pengertian yang kedua ini dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi mana kira-kira ini? Indak Aba Ilyas. Dari sisi orang yang melakukannya. Nah, kalau orang melakukan suatu perkara kok dia sampai pada puncak ketundukan dan puncak penghinaan diri, maka berarti dia telah beribadah. Kalau itu diserahkan kepada Allah, maka beribadah kepada Allah. Kalau itu diserahkan kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah ketika tunduk, nah, dan penghinaan dirinya mencapai ghayah tadi. Makanya dua pengertian ini pahami dengan baik, sehingga dengannya seorang bisa mewujudkan ibadah yang benar. Yang pertama, dia lihat perkara yang mau dia lakukan masuk kategori ibadah atau tidak. Kemudian yang kedua, dia lakukan dengan penuh ketundukan kepada Allah dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza 'arafu Allah fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kemudian apabila mereka telah mengenal Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas mereka 5 salat, yaitu salat yang 5 waktu di hari-hari mereka dan malam-malam mereka. Ini perhatikan pada lafaz fa idza 'arafullah, ikhwan. Di sini kita ketahui bahwasanya ilmu yang pertama kali memang adalah ma'rifatullah. Oleh karena itulah perkara yang hendaknya betul-betul kita arahkan diri kita untuk betul-betul bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama kali ini, akhwan, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Thalathatul Usul, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Siapa ya, sampai lupa ini, indak Iqbal. Sebelum saya teruskan, kalimat awal dalam Thalathatul Usul. Naam. Tayyib, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Naam, wal 'amalu bihin. Pada sebagian.
Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini yang diinginkan. Bahwa yang pertama itu adalah untuk kita ketahui ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabihi, dan bagaimana kita mengenal nabinya, serta wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Bagaimana mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi perkara ma'rifatullah butuh senantiasa kita pupuk, akhwan. Nah, untuk senantiasa kita tambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena inilah ilmu yang sejati, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah tegaskan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Sehingga sepantasnya antara ilmu dan khasyah itu berbanding lurus. Bertambah ilmu, bertambah khasyah. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan kepada Mu'adz untuk memerintahkan tentang kewajiban berikutnya, yaitu salat 5 waktu. Fa idza fa'alu fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kemudian apabila mereka telah melakukan itu, karena pengkhabaran ini bukan sekedar memberitahu tok, tapi memberitahu untuk mereka tunaikan salat 5 waktu itu. Apabila mereka telah menunaikannya, berikan kabar kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, yang zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dikembalikan atau dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir di kalangan mereka. Nah, disebutkan fuqaraihim, akhwan, masuk di dalamnya masakin, orang-orang miskin. Kenapa? Karena istilah al-fakir dengan al-miskin ketika disebutkan sendirian maka mencakup kedua-duanya. Namun ketika disebutkan bersamaan al-fuqara wal masakin, disebutkan secara bersamaan, maka ada sedikit perbedaan, di mana miskin itu kondisinya masih lebih baik daripada fakir. Kalau seorang fakir memang seorang mu'dim yang betul-betul tidak punya apa-apa, ini fakir. Nah, sedangkan miskin dia seorang yang punya tapi masih kekurangan, yang diistilahkan apa? Satunya mu'dim, untuk miskin apa? Hah? Baik. Dalilnya, ikhwan, bahwasanya mereka punya penghasilan. Nah, dalam surat Al-Kahfi, amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu ana 'aibaha. Adapun perahu yang aku lubangi itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan mencari ikan. Ini menunjukkan orang miskin ya masih punya alat untuk bekerja, punya perahu. Kalau zaman kita mungkin punya motor, punya gerobak untuk bekerja, tapi tapi masih kekurangan, belum tertutup kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Ini bedanya antara fuqara wal masakin. Nah, tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri maka maknanya mencakup semuanya.
Kemudian disebutkan satu jenis ini ikhwan, nah, untuk menunjukkan orang yang paling membutuhkan untuk mendapatkan zakat ya para fuqara. Walaupun di sana ada golongan yang lain yang berhak menerima zakat. Nah, karena memang para fuqara ini kebanyakannya mereka orang-orang yang tersisihkan, yang manusia memandang mereka sebelah mata, dalam artian tidak diberi perhatian banyak. Makanya syariat banyak membimbingkan dan mengingatkan kita untuk jangan sampai mengesampingkan keadaan para fuqara wal masakin. Qala fa idza ata'u biha fakhudh minhum wa tawaqqi kara'ima amwalihim. Kemudian apabila mereka mentaatinya, ata'u biha, mentaati perintah untuk apa? Untuk menunaikan zakat. Maka ambil zakat itu dari mereka, wa tawaqqa. Nah, wa tawaqqa kara'ima amwalihim, dan hati-hati, tinggalkan oleh kalian untuk mengambil harta yang mulia di sisi mereka. Ya, ketika mengambil harta zakat ya jangan pilih yang paling bagusnya, yang sangat disukai oleh pemiliknya, tapi ambil yang pertengahan, yang tidak sangat jelek tapi juga tidak sangat bagus, tapi tengah-tengah. Baik. Ini riwayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala berkaitan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian akhwan, dari lafaz berkaitan dengan zakat, fa akhbirhum annallaha farada alaihim zakatan tu'khadhu min amwalihim. Ini ada faedah penting yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu dari lafaz min amwalihim menunjukkan zakat itu adalah haknya harta, sehingga ukhidat min walihi bi ghairi ikhtiyarih, yaitu annahu idzam tana'a min az-zakah ukhidat min malihi bi ghairi ikhtiyarih, wa hadzal hukmu la khilafa fihi. Bahwasanya apabila seseorang menghalangi untuk menunaikan zakat, yaitu seorang yang punya harta ini dia enggan menunaikan zakat, maka zakat itu tetap diambil walaupun orangnya tidak ingin. Petugas mengambil walaupun orangnya nggak ikhlas. Saya nggak ikhlas tunaikan zakat, itu terserah kamu ikhlas atau tidak, itu urusan kamu dengan Allah. Kalau nggak ikhlas tidak akan dapat pahala, rugi. Tapi tetap zakat itu diambil oleh petugas. Kenapa? Karena zakat itu hak harta, dan hukum ini ikhwan tidak diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Cuman tadi kalau pengambilannya dalam kondisi orang itu terpaksa, dia tidak akan dapat pahala, tidak akan dapat pahala. Kemudian juga pada lafaz faturaddu ala fuqaraihim, Imam Al-Qurtubi menegaskan fihi dalilun limalik ala anna zakah la tajibu qismatuha ala al-asnafil madhkurina fil ayah. Di sini dalil bahwasanya, atau dalil yang menguatkan pendapat Imam Malik bahwasanya zakat itu tidak wajib dibagi kepada semua golongan yang disebutkan dalam ayat. Seandainya memang dia melihat ada satu golongan yang pantas menerima zakat dan dia memang butuh, kawan, maka zakat dia diberikan semuanya kepada orang itu yang notabene dia satu golongan saja dari 8 golongan yang ada, maka cukup. Sehingga tidak ada kewajiban untuk apa, pokoknya dibagi 8, sehingga semua
golongan yang disebutkan dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiriha itu harus mendapatkan semua, ini tidak harus demikian. Tapi seorang yang menunaikan zakat melihat mana yang paling bermanfaat, mana yang paling bermaslahah, dan mana yang paling dia yakin bahwasanya memang orang tersebut pantas menerima zakat. Taib. Karena keutamaan suatu sedekah, yang zakat juga masuk dalam sedekah, bahkan sedekah wajibah, sedekah yang utama. Keutamaannya semakin bernilai ketika kemanfaatan dan kemaslahatan yang terwujud dengan sedekah itu semakin besar. Makanya kapan saja misalnya didapati penuntut ilmu, ditambah lagi dia miskin, maka ini sangat berhak mendapatkan zakat. Penuntut ilmu saja, ketika dia betul-betul menuntut ilmu, walaupun berkecukupan, dia berhak mendapatkan zakat karena masuk dalam fisabilillah. Apalagi ditambah penuntut ilmu, masuk kategori miskin. Tentunya kemanfaatan yang akan diraih lebih besar daripada sekedar orang miskin biasa yang tidak menuntut ilmu. Karena dengan diberikan kepada penuntut ilmu yang miskin, dia sekaligus menjadi wasilah untuk untuk berkesinambungannya si miskin tadi dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin ini sebagian tambahan dari pembahasan yang telah kita ambil pada riwayat yang pertama. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.